Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Semoga kita semuanya sehat walafiat dan juga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah lahirnya Daulah Syafawi dan juga strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Syafawi. Sebelum kita memasuki materinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Adik-adik semuanya, silakan diperhatikan PowerPoint serta video berikut ini. Peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi di Persia, Part 1. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai sejarah lahirnya Daulah Syafawi serta strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Syafawi. Sejarah lahirnya Daulah Syafawi. Daulah Syafawi pada awalnya adalah suatu golongan tarekat Syafawiyah yang dipimpin oleh Safi ad-Din, yang berdiri di daerah Ardabil, kota Azerbaijan. Pada awalnya, tarekat ini bertujuan meluruskan orang-orang yang ingkar dan pada akhirnya memerangi orang-orang yang keluar dari rambu-rambu syariah. Dalam perkembangannya, penganut tarekat Safawiyah sangat fanatik terhadap ajaran-ajarannya. Hal tersebut ditandai dengan adanya itikat yang kuat dari kalangan mereka untuk mendirikan sebuah kekuasaan tersendiri. Nah, pada Daulah Syafawi ini akan menjadi peletak dasar berdirinya negara Iran. Pada Daulah Syafawi ini dibagi menjadi dua fase, yaitu fase tarekat dan fase Daulah Syafawi. Pada masa kepemimpinan Junaid terbentuklah prajurit yang kuat dan siap untuk memasuki dunia perpolitikan. Efek dari gerakan tersebut ternyata menimbulkan konflik dengan penguasa Karakonyulu, dan kelompok Junaid dikalahkan dan kemudian Junaid diasingkan. Pada tahun 1459, Junaid mencoba merebut Ardabil tapi gagal. Pada tahun 1460 Masehi, ia mencoba merebut Sircasia, tetapi dihadang oleh tentara Sirwan, dan ia terbunuh. Kepemimpinan Junaid dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Haidar. Kepemimpinan dilanjutkan oleh Haidar, sehingga Sircasia dapat dikuasai. Namun, Akakonyulu mengirimkan bantuan militer kepada Sirwan. Akhirnya, pasukan Haidar dapat dikalahkan dan Haidar terbunuh. Ali sebagai anak dari Haidar didesak untuk melakukan balas dendam, namun Yakub, pemimpin Karakonyulu, berhasil menangkapnya. Pada akhirnya, Ali dan saudaranya dibebaskan oleh Rustam, yaitu putra mahkota Akakonyulu, dengan syarat mau membantu memerangi sepupunya. Tidak lama Rustam memusuhi Ali dan menyerang hingga Ali terbunuh. Pada periode berikutnya, kepemimpinan diserahkan pada Ismail yang kala itu masih berusia 7 tahun. Ismail mempersiapkan pasukannya yang diberi nama Kizilbas atau Baret Merah. Pasukan Kizilbas di bawah pimpinan Ismail menyerang dan mengalahkan Akakonyulu. Kizilbas terus berusaha memasuki dan menaklukkan Tabriz, akhirnya berhasil dan mendudukinya. Di kota Tabriz inilah Ismail memproklamirkan dirinya sebagai khalifah pertama Daulah Syafawi. Ismail I memimpin Daulah Syafawi kurang lebih 23 tahun, yaitu antara 1501 sampai 1524 Masehi. Pada waktu 10 tahun pertama, ia menguasai berbagai daerah, yang meliputi seluruh Persia dan bagian timur Bulan Sabit Subur. Karena ambisinya, Ismail mencoba mengekspansi wilayah Daulah Utsmani, tetapi dalam usaha ini, Ismail I mengalami kekalahan. Justru Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Salim dapat menduduki Tabriz. Daulah Syafawi terselamatkan dengan pulangnya Sultan Utsmani ke Turki. Selanjutnya adalah strategi dan kebijakan pemerintahan Syafawi. Pada masa kepemimpinan Abbas I, Daulah Safawiyah perlahan-lahan mengalami kemajuan. Langkah yang dilakukan Abbas I yaitu dengan menghilangkan dominasi Kizilbas. Langkah yang kedua yaitu melakukan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani dan tidak menghina 3 khalifah pertama Islam dalam khutbah Jumat. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan Daulah Syafawi. Adik-adik semuanya,
Berikut ini adalah para pemimpin pada fase Daulah Syafawi. Itu tadi adik-adik semuanya penjelasan mengenai sejarah lahirnya Daulah Syafawi serta strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Syafawi. Untuk itu, materi kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.